cara Allah ngingat kita bahwa bahwa Allah tuh sayang dengan kita, ingat dengan kita tuh buat yang terpuruk loh. Dibentur dengan masalah loh. Dibentur dengan masalah. Di saat kita terbentur masalah, disitulah kita ingat Allah. Tidak ganti lagi tempat ngadu yang lain selain Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Oksi? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu terinspirasi. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita masuk di segmen Hijrah Story. Bersama saya Al-Mufiq, insya Allah kita akan berbincang-bincang sekitar 30-45 menit ke depan. Adapun bintang tamu kita pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini insya Allah sangat menarik, insya Allah sangat menginspirasi dan memberikan motivasi untuk sahabat Oksi semua untuk berhijrah. Mungkin langsung saja kita perkenalan dengan narasumber kita pada malam hari ini. Pada narasumber mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Depri Nasution. Alamat tempat tinggal saya di Kampung Baru, Bumi Agung. Depri Nasution, panggilan? Depri ya. Asli wong mana Depri? Asli wong Dayo. Oh, bukan Medan ya? Bukan. Namanya Nasution. Dapat namanya waktu pahlawan Nasution lagi ngetop nih. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Apa kesibukan Depri sekarang? Kesibukan untuk sekarang tidak ganti kesibukan tetap kan. Lagi fokus di memperbaiki diri lo kan. Banyak ibadah ini, sibuk melok kegiatan aktivitas dakwah. Jadi kegiatan sehari-hari paling ya banyak ke masjid baik ya. Iya, masjid. Sama sering keluar ya. Untuk hobi apa biasa? Kalau hobinya sebenarnya banyak hobi nih. Cuman hobi-hobi lama tuh insya Allah ditinggal tuh kan. Alhamdulillah. Karena hobi yang sekarang cuma hobi sholat kan. Kewajiban juga kan. Di masa lalu yang suram itu ya insya Allah lah hilang nih aneh. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, sebelum hijrah itu mungkin bisa diceritakan apa baik yang kendala ketika hijrah apa baik? Sebelum hijrah tuh ya mungkin rasa gitu lemak kan di dunia ini kan. Lemak ada. Ya yang namanya masa lalu tuh ya tidak perlu dicerita kan. Sedikit banyak mungkin lah ada yang paham kan. Iya. Tapi pas setelah hijrah nih lebih lemak lagi. Lebih lemak lagi. Yang dulunya kita tidak paham tentang sholat kan, tidak ngerti hukum ini hukum itu. Pas setelah kita hijrah, alhamdulillah sedikit banyaknya kan lah dapat lah, ngerti lah kan. Walaupun belum sepenuhnya pacak kita ngamalnya, tapi kita lah ada bekal, ada pelajaran kan. Insyaallah untuk selanjutnya gak goyor ngamalnya. Alhamdulillah, insyaallah. Untuk pendidikan Depri pernah pendidikan terakhir apa? SMA. Itu pernah merasukan pendidikan pondok ya, pesantren gitu? Tidak pernah. Tapi pendidikan pesantren pakso tuh. Pesantren kilat itu ya? Iya. Yang 3 hari di sekolah itu ya? Pesantren ya cek itu lah. Oh, pesantren masa lalu ya? Ya. Iya. Apa yang dirasakan saat itu ketika masuk pesantren masyarakat itu? Ya perasaan tuh terpukul lah, nyesal lah kan. Nyesal juga kan. Baru tamat SMA, kawan-kawan yang sibuk kan, yang tes polisi, jadi polisi nih sibuk ngurusin nak berkas-berkas nak jadi polisi nih kan, jadi tentara nih kan. Yang begawi nih sibuk ngurusi
Berkas-berkas nak gawi ni, yang kuliah sama itu juga kan. Kapan kita ni sibuk ngurusin nak sidang. Iya, nak apa namanya? Cak mana kasus kita ni biar baca selesai. Semua sibuk ngitung hari ya. Iya. Di sana sudah ada ketukan di hati untuk ibadah apa ketika? Alhamdulillah setelah di sana ya karena tak katik kesibukan kan. Kesibukan cuman nunggu hari itu lah belajar. Alhamdulillah belajar sedikit banyak kan, belajar agama. Siapa yang ada yang bimbing di situ? Ada dulu, kalau dulu ada Pak Hairul Akmal itu. Pak Hairul Akmal. Iya, yang bimbing. Oh, sering berkunjung ke sana Iya. yang bimbing-bimbing ya. Iya. Ketika di sana apa kisah tergelapnya di situ? Pernah ribut sama santri yang lain apa ya? Biasa kan, Kawan-kawan itulah sering ya. lumrah ada. Emanglah biasa ya. Sama petugasnya dewek pernah bermasalah juga. Jadi banyak lah ya pengalaman yang didapatkan dari banyak. itu ya. Pengalaman pahit yang pasti kan. Berapa lama itu, Dep? Itu 5 tahun sebulan. 5 tahun sebulan. Memang putusan dari itu semua itu. Iya, jalan di 4 tahun 10 bulan. 4 tahun 10 bulan. 10 bulan. Dari 2013, 2018 bebas. Semenjak bebas apa aktivitas di situ? Nah, disitulah yang jadi letak penyesalan aku tuh sebenarnya kan. Pas lah sudah nyicip sama itu balik dari sana bukan berubah. Nambah jadi. Jadi balik lagi ke masa lalu yang lama masih itu. Masih yang lama juga. Nambah jadi. Di yang sebelumnya baru setengah itu ngepul nian. Itu berapa lama itu? Kurang lebih 2 tahun lah, 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih. Tapi alhamdulillah itu udah masuk pendidikan lagi ya. Alhamdulillah. Karena ya bukan kita ini kan, karena Tuhan Allah tuh pengen nyingok kita lebih baik lagi kan. Allah tuh pengen nyingok kita berubah, bukan oleh kita hebat, kita ini bukan gagah, bukan. Karena Allah tuh mungkin pengen nyingok kita lebih baik lagi kan. Aku ni alhamdulillah tak nyampe sana kan. Alhamdulillah. Kemarin di mana itu pendidikannya? Di sinilah apa keluar provinsi apa? Di Muar 2 terus dikirim ke Baturajo. Balik dari Baturajo bebas. Oh, di Muar 2 berapa lama? 4 tahun lebih. Di Baturajo 6 bulan, sisa 6 bulan baru bebas di Baturajo. Berarti cuma dengar ya di Baturajo ya? Iya. Nah, apa yang dirasakan kalau yang di Baturajo? Ada perbedaan? Jauh bedanya. Karena ya di sana tempat uang kan. Yang namanya tempat uang lagi kita ngekos di keluar kota Lemak kan. Iya. Ya jauh lah beda Lemak. Dari proses pendidikannya sendiri, cak mana? Banyak perbedaan? Banyak lah. Banyak itu. Karena di sana kan kapasitasnya lebih besar lagi kan. Jadi semenjak dari Baturajo langsung balik lagi ke sini? Apa netap di sana dulu? Bebas langsung balik. Langsung ke sini ya. Semenjak bebas tadi apa balik lagi ke yang itu tadi ya? Setelah balik itu sekitar 2 tahun tadi ya? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Apa setelah 2 tahun lebih itu? Apakah langsung mendapatkan hidayah? Apakah masih proses mikir-mikir? Apa mana?
awalnya yo dapat hidayah tu kan memang cak uji ulama kan. Cara Allah ngingat ke bahwa bahwa Allah tu sayang dengan kita, ingat dengan kita tu buat yang terpuruk loh kan. Dibentur dengan masalah loh kan. Dibentur dengan masalah. Di saat kita terbentur masalah, di situlah kita ingat Allah. Tak ganti lagi tempat ngadu yang lain selain Allah. Allah. Begitu terbentur ada masalah lah kan, terbentur dia dengan Allah lah ngadu kan. Salat. Awalnya salat baik dulu kan. Jadi salat dulu. Terus itu dan juga belum mantap juga hidayah atau istilah itu. Belum ada niat nak berubah. Berubah yang itu bukan kan. Karena yo masih terbawa kegalauan. Suasana nih. Begitulah sering ke masjid sholat kan. Keluar 3 hari di situ yang terasa nih kan. Pas keluar 3 hari di Ranau pertama kalinya. Berpikir gitu nih kan. Aku dulu lemak kan gawe dulu. Tapi lebih lemak lagi yang sekarang. Setelah keluar 3 hari kan, ya memang ajib kan memang dakwah itu. Ajibnya dari kita yang tak tahu sholat kan. Di sana membenari sholat. Tak ngerti sunnah, di sana belajar sunnah. Selain kelemahan itu tadi, apa yang dirasakan setelah hijrah? Banyak kenikmatan yang tidak kita sangka-sangka. Salah satunya? Ya kawan-kawan dengan versi yang baru kan. Dengan ya memang banyakan kawan-kawan lama kan, tapi cuman lingkungan sudah berbeda, situasi berbeda yang berbeda kan. Kadang saling jingok dengan kawan-kawan yang dulu kan lah di masjid nih. Kenapa tak dari dulu itu ini. Lucu dewe ya. Iya. Itu apa yang mendorong Dep untuk ngambil jalan hijrah nih? Yang pertama lah bosan baik kan dengan ngejar istilahnya mako tubuh nih sama jak wong tidak kebaca dah kan. Malah ketenangan tak ganti. Yang kedua walaupun kita buntu, kita tak punya apa-apa kan, tapi kalau kita tenang jauh lebih nikmat itu daripada banyak duit kan. Jadi mendapatkan ketenangan. Tenang. Ketenangan hati, ketenangan batin. Siapa yang ngajak Dep untuk berhijrah nih pertama kali? Awalnya kawan tuh lah kan. Kalau yang ngajak, yang istilahnya kalau di bahasa dakwah tuh yang nak nargib tuh lah banyak kan. Dari rombongan jamaah kan, ke rumah dulu kan. Tapi namanya hidayah belum masuk kan. Mungkin asbab doa mereka tuh lah kan. Dengan dibenturkan Allah dengan masalah tadi kan. Tunjuk masalah dulu. Nak kemana ini? Tak ganti lagi tempat lari nak kemana kan? Tak ke masjid tuh lah kan. Dengan Allah tuh lah yang ngadu kan. Diajak kawan lah Henry ya. Henry yang pertama ngajak sholat. Diajak di masjid. Uang tua masih? Alhamdulillah. Masih lengkap ya? Lengkap alhamdulillah. Dari uang tua cak mana? Alhamdulillah setuju dia lebih. Dukung Nian ya? Dukung Nian sangat. Karena jauh Nian perbedaan dari dulu? Jauh. Kalau dulu apa yang dirasukan wong tua? Rasa cak tidak pengen punya anak ya? Kalau dulu wong tua tuh yang namanya cak gawe tak benar tuh mereka nyuruh tidak kan. Ngelarang juga walaupun dilarang masih kita gawe ke. Jadi cak
wong tua tu juga tutup mata, tutup apa cuping kan. Saya tak tahu mungkin kan. Ya, galak nyuruh, pada yang tua galak nyuruh anak yang gawe tidak benar kan. Kalau nak ngelarang, cuma dilarang masih nak digawe kan. Berapa bersaudara, Dek? 2 beradik. 2 beradik. Cowok kalau? Yang pertama Ayo. Berarti yang bungsu ya? Iya. Jadi lah ngerasa sekarang lah sudah hijrah ini ada penyesalan enggak sama wong tua sekarang? Apa yang dirasakan? Nyesalnya ngapui tidak dari dulu kan. Itulah yang sesal. Wong tua pernah marah-marah. Tapi wong tua tahu masa lalu tuh ngapui? Tahu. Kayak nak dimarahi juga, nak dilarang juga cuma apa ya? Masih nak digawe itu lah. Jadi wong tua tu mau tak mau. Saya tak tahu apa siapa. Kalau nak nyuruh nyilakan tu, kalau tidak pula, tidak mungkin. Tidak mungkin wong tua mana yang galak darah ke anak ke gawe yang tidak renang kan. Nak dilarang, toh dilarang. Jangan ini, jangan itu. Tubuh melawan kan. Iya. Namanya masih darah muda kan. Iya. Kalau sekarang apa pendapat wong tua? Alhamdulillah bagus kan. Senang ya? Senang. Apa perbedaannya? Respon wong tua sekarang dengan yang dulu? Kalau dulu ya mungkin agak cuek kayak itu ya. Kapan kita balik dari main dulu, balik ke rumah, senyum juga, cak senyum terpaksa tu, ketawa terpaksa tu wong tua kan. Kapan main ni? Kapan tu balik, ya bergami sedang kan, ya kan. Cerah ni kan wong tua, senang ni kan. Senyumnya ikhlas. Ceria, iya ikhlas. Kalau cak dulu kan mungkin ya terpaksa kan senyum terpaksa, ini terpaksa karena tertekan batin kan. Jangan tak balik anak kan mungkin kan kalau dulu kan. Kalau sekarang walaupun tak balik lah pasti dihajir kan itikad. Pernah nangis wong tua nyingok perubahan sekarang? Nangis bahagia itu ya? Iya nangis ya karena tak nyangka baca mana berubah 360 derajat ya? Iya dari total lah tu berubahnya ngejut langsung itu ya tak istilahnya apa bertahap tidak dari yang dulunya ya mungkin tidak salah diceritakan yang dulunya ya boleh diomong ke inilah kan gawe-gawe yang tak keruan tu kan di rumah berubah total. Itu apa perasaan dek nyingok wong tua nangisnya kita cak itu tuh? Ya sedih lah, terharu lah. Terharu yo. Itu tangis memang nangis tu nangis bahagia kan. Berarti kita nak buat orang tua bahagia tu bukan harus dengan harta, dengan ini dengan itu. Bukan kesuksesan dunia bukan. Cuman dengan ingok kita taat baik kan dengan Allah kan. Lah bahagia orang tua tu. Lebih dari bahagia. Banyak matung tua yang nangis bahagia tu ajib kan itu luar biasa. Doa ibu uji masih tu. Jadi itu tangis sejadi-jadinya itu wong tua. Iya. Apa hijrah nih? Ada dorongan wong tua juga tidak? Ada nyuruh-nyuruh ada wong tua? Iya, kalau wong tua tuh ya pastinya lah dari dulu ada. Tapi namanya kita manusia nih kan, ego kita nih kan masih inilah masih tinggi. Iya, kendak gitu tuh lah kan. Kapan pertama kali mendekatkan diri ke masjid tuh? Bulan berapa? Bulan 5 apa bulan sekitar bulan 5 bulan 6 lah. 2020. Iya. Setelah pandemi berarti ya? Iya. Atau bulan 4 lupa. Dari yang beberapa kawan-kawan tadi, yang paling berkesan Naskil siapa? Yang paling masuk nih ke hati? Saudara ini dia Iksan ya. Iksan ya.
karena luar biasa beliau itu lembut, cuman dia masuk lah, Iya. halus, cuman masuk kan Halus, itu. halus mengena aja itu ya. Iya, Kapan pertama kali ketemu Isan? waktu keluar di masjid lah, Di masjid. Di terminal ya. terminal. Pas keluar bareng Isan tuh juga. Iya, bareng Isannya keluar 3 hari pertama. Isan Amirnya. Bukan, Bukan. Siapa itu Amirnya? Amirnya Udari. Dari. Jadi selama 3 hari keluar di Ranau, apa itu yang pertama dirasakan? Itu keluar pertama kali kan? Iya, yang dirasa ke pertama tuh iya banyak. Aku nyadar itu kesalahan tuh gitu kan, kesalahan gitu kan, kesalahan selama ini kan, kalau banyak kesalahan gitu. Di awalnya tidak yang monis kita bahwa antum tuh salah, ini, tidak ganti. Nggak akan Tapi masuk setelah surga macamnya. setelah kita melok program 3 hari itu, di situ kita nyadari dewek salah gitu tuh. Tidak perlu nak uang lain, nyadar kan gitu kan. Kita sadar dewek kan bahwa oh selama ini salah aku dengan ini. Selama 3 hari itu apa baik kegiatan keluar tuh? Banyak itu kegiatannya itu. Ada kalau pagi itu sudah sholat subuh tuh ada bayan gitu. Bayan itu kan ceramah, dengar ke ceramah kalau lebih tahu. Ceramah tuh yasinan musyawarah itu. Musyawarah terus sampai jam 9 itu, dari jam 5 nyampe jam 9 tuh tinjau waktu kalau nak mandi nak apa kan. Jam 9 taklim itu. Taklim tuh nyampe jam 11:30. Lanjut ke sudah sholat zuhur, ada taklim lagi kan, taklim. Setelah zuhur, asar ada taklim lagi. Jam 5 biasa gitu. Ada jahula tuh keliling kan. Jauhlah keliling ngajak orang sholat ke masjid ya. Iya. Nah, pengalaman jauh lah apa? Apa ada pernah diusir, apa pernah dicaci wong, apa? Waktu keluar 40 hari di Palembang kan. Jadi lagi jauh lah nih. Didatangi wong kampung kan. Ya itulah kan terbiasa. Palembang di mana Palembangnya? Di Sukarame, Sukajadi. Kemarin pas ada terbiah di Sukarame itu. Palembang kota lah ya. Iya, ada di masjid apa itu kan. Jadi lagi jauh lah tuh. Aku kan ini di utus Amir jadi mutakalim kan. Pas nak ketemu umat tuh diusirnya. Usirnya nih pergi lah. Muslim itu? Iya. Pergilah, kami ini kotor lagi ngelas gitu kan sisinya. Bawa pisau dan sarung kan. Pergilah aja. Kami kaget lalu yang nak mikir-mikir cak kamu di masjid itu. Kaget ujung-ujung itu masih nak maling. Astagfirullahaladzim. Ya cak tuh belum paham itu kan lah, nyau gitu kan rasanya. Emosi, iya, campur aduk. Cuman yang kawan yang lebih paham nih baca gitu. Cak nenangkan. Iya. Yang pas 3 hari katik pengalaman yang aneh-aneh. Pas pertama kali. Allah lancar ya. Nerima masyarakat. Nah itu pas keluar 3 hari, orang tua cak mana respon? Nganggap aneh dak? Tidak. Dukung bah. Dukung. Sedikit banyaknya orang tua juga lah paham lah kan. Soalnya kan masih banyak juga kan masyarakat pemahaman yang kurang kan. Iya. Masalah amalan-amalan itu, termasuk kita juga kan pernah dulu keluar 3 hari minta izin sama orang tua, responnya aneh, tidak sesat apanya. Makanya itu masih perlu kita
kasih pemahaman kan. Itu di pas 40 hari kemarin berapa masjid yang dikunjungi? Itu full di Palembang. Di Palembang berapa itu? Sekitar 13 atau berapa itu? Lupa juga. 13 masjid. 13 masjid. Dari Marduo wong berapa? Wong 7. Wong 7. Yang inti wong 7. Sebenarnya itu jamak wong 14. Dari Marduo nih. Pas di Batu Rajo musyawarah dipecah jadi 2 jamaah. Jadi sikok jamaah itu gerak di daerah Neru, Prabu kan, daerah Prabu. Yang jamaah kami yang 7 gerak di Palembang, Sukolami, Sukojadi. Berarti awalnya 14 dari sini. Iya. Mecahnya di Batu Rajo. Iya, jadi 2 jamaah kan. Pengalaman yang berkesannya ngajak dakwah itu apa kemarin, Dip? Ada membuat uang tenangis tidak kira-kira? Pastinya ngajak kawan lah yang susah ini. Lebih susah lagi ngajak uang yang terdekat gitu sebenarnya. Yang terdekat. Iya, yang terdekat gitu kan. Yang lebih susah. Karena itulah ujian gitu kan, uji ulama. Kalau ngajak uang yang tidak kenal, ya namanya uang tidak kenal kan. Iya. Tidak perlu kita enjoy baik. Iya. Uang kan tidak tahu kita dulu apa kan. Setelah 40 hari kemarin ada keluar lagi? Alhamdulillah kemarin melok gabung dengan ada jamaah gerak dari Palembang kan, rombongan ada mantan anak pang kan. Lagi gerak sekarang sisi di Negeri Agung. Kemarin melok 10 hari, 6 hari, 16 hari. 18 hari. Apa yang dirasakan ketika ketemu orang yang itu? Alhamdulillah nyaman, ibadah terjaga. Termotivasi juga lah ya. Iya, karena kenapa wong lain bisa kok kita tidak bisa? Mungkin bisa motivasi kita, wong lebih buruk dari kita masih ada kan. Wong lebih buruk dari kita bisa, apa kita tidak bisa? Apa yang didapatkan dari kawan-kawan di situ? Pastinya adab-adab yang sunnah nih kan. Dan lah ada sedikit banyaknya yang kurang. Adab makan, adab istinja segala macam. Ada cerita-cerita perjalanan hidupnya kawan-kawan yang kemarin? Gak ngerti. Kalau sepintasnya kita baca, kita lihat. Tapi kalau ini nih, Allah tidak memandang wajahmu dan hartamu kan. Tapi Allah memandang amalmu dan imanmu. Insyaallah. Ya alhamdulillah ya. Ya banyaklah pengalaman ini dari keluar melok-melok dakwah cak itu. Kedepannya apa rencana keluar lagi? Insyaallah. Ini lagi demam pula ini. Kemarin rencana berapa hari memang? Pertama kan keluar 10 hari, jadi 12 hari wapsi kan, balik dulu cak 3 hari kan. Keluar lagi rencana 10 hari, baru jalan 6 hari. Tepar. Iya, daripada ngerepot di rombongan jamaah inti kan. Kita yang gentol nih ilmu ini kan. Mundur kan. Untuk saat ini ada target kawan-kawan yang nak dibawa? Mungkin nak diajak-ajak. Insyaallah ada. Ada.
Jadi ada target selagi masih ada jamaah gerak nih lebih lemak lagi kita kalau ada kawan-kawan yang pengen nih kan melok kan nyoba kan sama-sama untuk belajar agama kan. Insyaallah ada target. Dia juga merasa nyaman nih dengan lingkungan yang sama dulu masa lalunya kan. Jadi terakhir keluar yang karena sakit kemarin ya. Iya. Kedepannya ada rencana keluar berapa hari? 4 bulan mungkin? Insyaallah untuk ada uangnya sudah lebaran haji, lebaran puasa ya. 4 bulan lagi insyaallah. Mudah-mudahan dilancarkan kan rencana yang ke depannya. Amin. Setelah itu apa? Merit? Kalau lah ditemukan Allah dengan jodohnya, ya. Insyaallah ya. Insyaallah. Amin. Mudah-mudahan dengan menjalankan amalan-amalan dakwah ini kan dipermudah juga kan. Amin. Aktivitas semua kegiatan kita ke depannya. Amin. Untuk kawan-kawan terdekat sekarang sudah melok gak ke masjid? Belum, alhamdulillah baru beberapa. Baru sikok 2. Karena ya yang lainnya tuh lah diajak lah sering kan. Tapi ya tugas kita sebatas ngajak kan. Menyampaikan, ngajak. Kita cuma baca ngajak dengan nyampaikan. Lebih itu urusan Allah kan. Apa nak gerak ke hati mereka. Nah, ketika ngajak itu pernah tak diajak balik oleh mereka? Sering gitu. Sering juga. Karena kita nak naskil kan, kita pula nak distaskil kan. Naskil bahasa dakwah kan. Kita naskil nak ngajak ke agama, dia naskil nak ke gawe itu. Gawe maksiat. Itu apa yang cuman diberi nyikapinya? Istighfar lah, tinggalkan. Tidak ya. Karena semakin lama gak berdebat, gak laju ini. Istighfar lah, harus ada balik tinggalkan. Tapi ya masih jalan masih terjalin ya silaturahmi. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kan terketuk pintu hatinya untuk bergabung sama kita kan. Oke, mungkin itu baik sih bisa dibahas. Mungkin sampaikan dulu pesan-pesan mungkin ada untuk kawan-kawan yang bisa disampaikan masalah hijrah ini. Apa yang nak disampaikan? Ya pesannya kita sama-sama lah gitu kan memperbaiki diri ya. Lagi gawe jahat begitu sama-sama ngapa gawe bagus nggak galak. Karena sesungguhnya kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat itu cuma ada di amal agama yang sempurna. Kata ulama ya. Jadi intinya kalau bisa kita berjamaah dalam maksiat, kenapa tidak bisa berjamaah dalam taat ya? Alhamdulillah. Oke, mungkin itu baik pembahasan kita malam ini. Itulah pembahasan kita malam ini pada narasumber kita. Mungkin masih banyak terdapat kekurangan di sana sini. Kami mohon maaf atas segala ucapan, kami mohon maaf. Pada sahabat Oksi, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Bagi yang jika merasa konten ini bermanfaat, silakan di-share. Jika konten ini menarik, silakan di-like. Dan apabila ada saran, kritik, dan komentar, dapat disampaikan di kolom komentar atau di fanpage atau di Instagram kita. Dapat dilihat di bawah sini. Mungkin itu saja. Atas segala kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oksi.